Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصاني. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya maka Allah lah yang memberikan. Oleh karena itu, hanyalah Allah yang senantiasa kita puji dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat yang berkah ini, karena Nabi senantiasa menyampaikan kepada kita, aksiru salawatukum alaihi fa inna salawatukum alaihi maghfur lakum. Berbanyaklah kalian berselawat untuk, karena sesungguhnya salawat itu adalah ampunan Allah bagi. Oleh karena itu, selaku khatib di hari Jumat yang berkah ini, saya juga berwasiat kepada seluruh hadirin sidang Jumat yang berbahagia untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang senantiasa Allah berikan kemuliaan di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlul qura", sekiranya di dalam satu penduduk negeri, amanu wattaqaw, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka aku limpahkan kepada mereka dari segala macam berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka justru mengingkari nikmat Allah, justru mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang manakah itu takwa yang sesungguhnya sesuai dengan firman Allah pesannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sesungguhnya. Takwa yang sesungguhnya adalah yang tidak terkontaminasi di dalamnya. Salah satunya yang pertama adalah sombong atau angkuh. Jangan harap orang yang bertakwa mengaku dirinya sebagai orang yang bertakwa kalau masih ada benih-benih kesombongan, keangkuhan di dalamnya. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah at-tawadhu, yaitu rendah hati. At-tawadhu lawannya adalah at-takabbur. Takabbur itu artinya sombong. Maka barang siapa yang ada benih-benih kesombongan dan keangkuhan di dalam dirinya, maka jangan mengharap dirinya sebagai orang yang bertakwa. Sehingga Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ada di dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarah, walaupun hanya sebesar debu, di dalam hatinya ada rasa kesombongan. Maka jauhilah, maka hancurkanlah kesombongan itu dengan memperbanyak keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa ikhlas pasti tunduk dan patuh semata hanya kepada Allah. Dan orang yang tunduk dan patuh semata hanya kepada Allah, disitulah Allah senantiasa memberikan kemudahan dari segala urusannya. Wa may yattaqillah yakhrij makhrajahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka dijadikan segala sesuatu urusannya itu selalu mudah dan selalu ada jalan keluarnya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka jauh dari itu kesombongan, tanamkan dalam hati kita sementara semata-mata hanya ketawaduan. Orang yang tawadu selalu menganggap dirinya paling lemah, selalu menganggap dirinya paling miskin, selalu menganggap dirinya tidak berdaya. Hanya Allah lah yang memberikan kekuatan dan keberdayaan itu. La haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana Allah mau menurunkan keberkahan rahmatnya di muka bumi ini ketika penduduk bumi tersebut, penduduk negeri tersebut, penduduk kampung tersebut lebih banyak dihuni orang-orang yang sombong, lebih banyak dihuni orang-orang yang angkuh, melupakan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita berjumpa dan bertemu dengan orang-orang yang sombong,
ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah benci orang yang sombong. Allah paling benci orang yang sombong. Kenapa Allah paling benci orang yang sombong? Karena itu adalah sifatnya iblis. Sifatnya iblis yang paling pertama menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya adalah iblis. Ketika disuruh sujud sama Nabi Adam dengan sujud penghormatan, bukan menyembah, tapi sujud menghormati ciptaan Allah yang terbaik. Bukankah manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik? Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah yang menciptakan manusia itu dalam bentuk dan ciptaan yang terbaik. Maka ketika disuruh sujud, dia tidak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia takabur, dia ingkar, dan dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang kafir. Makanya orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergolong orang yang sombong dan takabur. Kenapa dia sombong dan takabur? Karena tidak mau mengakui keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia digolongkan sebagai golongan iblis alaihi laknatullah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-Nya yang senantiasa beriman dan bertakwa yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan zakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar hamdan tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasul fi kulli waqtin la'allakum turhamun kama qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali kama barakta 'ala Ibrahim wa barik 'ala fil 'alamin innaka 'Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul
والنساء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.